Selamat pagi saudaraku. Kita teduh di pagi hari ini sebelum melaksanakan aktivitas kita. Saya ajak kita bernyanyi buku Ende nomor 162. O di bata mace berga. O di bata macai balga do saku masoado di tanoon natau hapor Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pagi yang indah, yang sejuk Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kiranya hidup kami selalu dalam tuntunan-Mu. Kami akan membaca dan menghayati firman-Mu di pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian 50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, bagian dari bacaan firman Tuhan ini ialah ungkapan tulus manakala kita mengingat sejarah Yusuf ketika dia telah dijual oleh saudagar Mesir, dan lama dalam perjalanan sejarah hidupnya, pada akhirnya karena kekeringan, karena kelaparan di daerah mereka di Kanaan, mereka harus datang ke Mesir. Dan ingat sejarah itu, manakala Yusuf menyaksikan saudara-saudaranya yang pernah menjerumuskan dia, berbohong kepada bapaknya, membuat seolah-olah dia telah dimangsa oleh binatang buas. Maka apakah yang direncanakan oleh mereka? Tentu melenyapkan Yusuf agar ayahnya pun percaya kalau dia telah tiada. Dan ketika Yusuf pun berada di Mesir, apa yang dilakukannya? Adakah rencana jahat bagi saudara-saudaranya? Apapun itu yang terjadi, tapi hari ini firman Tuhan sangat membuat kedamaian di tengah-tengah mereka. Apabila ada rencana-rencana yang mungkin pernah ada secara emosional, apabila mungkin ada pengaruh-pengaruh sesuatu yang bisa berangkat dari kedalaman hati, emosi-emosi yang dibarengi dengan kemarahan, maka hari ini firman Tuhan ini menjadi penghayatan yang sangat dalam bagi kita. Untuk seorang Yusuf, justru apa yang dia lakukan? Dia tergugah hatinya, rasa rindu oleh karena cinta kasih kepada orang tua saudara-saudaranya, maka dia sambut, dia rangkul, dan pemerintah Mesir waktu itu membuat mereka di satu tempat. Saudaraku, apakah yang bisa kita hayati lewat firman Tuhan ini? Pertama, tentu tidak salah kita mencontoh Yusuf menjadi pribadi yang tangguh, yang tabah, diawali dari ketabahan terhadap keluarga. Masing-masing kita mempunyai pengalaman tersendiri terhadap keluarga. Nah, kalau orang Batak, keluarga itu dikatakan ibarat kedekatan seperti bambu sedarah
Nah, sedikit demi sedikit hal-hal langsung bergesekan. Lalu ada sesuatu hal menyangkut ke hati. Nah, Yusuf melewati ini. Kedekatan dia dengan saudara-saudaranya dan rasa benci, emosi yang pernah ada, dia dapat selesaikan dengan penuh damai. Yusuf juga adalah seorang pribadi yang selalu terbuka, tanpa mengistimewakan saudara-saudaranya. Dia juga berbuat yang baik kepada siapa saja. Di hadapan tahta raja waktu itu, dia berbuat dengan anugerah talenta yang Tuhan beri, maka dia desain semua pemerintahan Mesir, mengatur pola makanan, pertanian, dan mempunyai kelebihan talenta menyimpan, mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Nah, kenapa hal ini penting? Karena memang di momen bagaimana sekalipun memiliki pola manajemen seperti Yusuf ini penting. Ilmunya, perhatian kepada keluarga boleh, tapi perhatian kepada orang lain juga penting sekali. Yang ketiga ialah ternyata Yusuf adalah tipe orang yang tidak pernah menyimpan sedikit pun kebencian. Nah, itu dia. Kita tahu perjalanan Yusuf adalah juga perjalanan sejarah kehidupan kita. Saudara-saudaraku, apa maknanya ini menjalani hari ini? Tentu ini adalah bentuk pengalaman dalam hidup kita, menyangkut keluarga, menyangkut pekerjaan, dan hari esok. Allah tetap bekerja, tetapi kita pun perlu berkarya lebih rajin. Menghadapi masa pandemik ini, banyak kekakuan seolah-olah kita tidak melakukan banyak hal. Tapi itu tidak berarti kita tidak melakukan sama sekali sesuatu yang berarti. Tengah-tengah keluarga mungkin kita dikejar untuk kreatif berbuat sesuatu yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita. Dengan kebersamaan keluarga, segala kerikil-kerikil biarlah itu tetap kecil, bila perlu selesaikan sesaat. Jangan bertumpuk-bertumpuk, itu menjadi beban atau momok yang bisa menyakitkan dan bisa menjadi hal yang tidak baik dalam kehidupan keluarga. Maka demikian juga untuk ilmu, pakailah dengan sebaik-baiknya. Ada keputusan-keputusan yang penuh kesejahteraan, kita ambil sesuatu pekerjaan yang mensejahterakan kita, dan ingat, kemuliaan Tuhan itu dan pekerjaan kita sangat Tuhan nantikan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari tetap melaksanakan protokol kesehatan, kita jaga kehidupan kita, bahwa Allah yang kita imani itu tidak pernah tertidur menjaga kita. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan memberkati. Mari kita puji Tuhan, kita dari lagu kita tadi, ayat yang ke-6. Kita berdoa. Maha besar ialah Bapa dalam surga, firman-Mu telah kami dengarkan, kami terima. Kami yakin dan percaya semuanya adalah sukacita-Mu. Ketika kami pun lewat pengalaman Yusuf yang sangat gampang kami telusuri cerita masa lalunya. Tetapi itu hal yang sangat penting juga, menggema dalam pengalaman sejarah kami, sejarah hidup kami masing-masing hari ini. Dalam kaitan keluarga, panggilan Tuhan, bahkan di tengah kesulitan sekarang. Tuhan, tolong kami agar selalu menjunjung tinggi panggilan berdamai,
dengan saudara, dengan siapa saja. Pakai kami Tuhan, sebagaimana firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang membawa kedamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan menjadi pembawa damai itu mendapat istimewa disebut menjadi anak Tuhan. Berkati mereka yang selalu berjuang menghadirkan damai Tuhan di mana saja dan kapan saja. Dan kami mohon Tuhan, kedamaian dunia ini selalu dalam tangan berkat Tuhan lewat pemimpin negara. Demikian juga di negara yang kami cintai ini. Berdamai di rumah, berdamai di pemerintahan, berdamai di gereja, berdamai dalam pekerjaan di mana saja. Karena itu panggilan kami sebagai umat Tuhan. Tuhan ajar juga kami berdamai dengan pekerjaan kami. Semuanya itu anugerah dan berkat Tuhan. Jalan Tuhan memberikan yang baik untuk kecukupan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Tuntunlah hidup kami. Jenguk kami dalam pekerjaan kami. Lawat mereka yang sakit Tuhan. Hiburkan yang bersedih. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, selamat pagi. Mari kita melaksanakan aktivitas kita dalam damai Tuhan. Salam sehat.